Ketika Anda tidur, Anda harus hadap selatan. Yang harus hadap selatan itu ada apa? Ini kepala ubun-ubun kita harus ke selatan, ya. Jadi kita harus hadap selatan. Jadi ubun-ubun ke arah selatan, telapak kaki ke hadap utara. Ya, jadi pada saat kita tidur, ubun-ubun kita hadap ke selatan, telapak kaki hadap ke utara. Kebanyakan orang salah. Oh, harus hadap selatan ya. Kakinya yang hadap ke selatan, ubun-ubunnya yang ke utara, seperti itu. Ya, jadi kalau kita harus hadap utara, ya udah ubun-ubun kita yang ke utara, kepala. Jadi kepala kita ini yang menghadap ke arah yang diharuskan. Oke, nah yang tadi di awal saya bilang, kalau ada orang bilang saya harus hadap selatan, saya harus hadap utara. Kita nanya, Pak, Bu, udah tahu nilai kuatnya belum? Apa itu nilai kuat? Nilai kuat adalah nilai yang dihitung untuk menentukan Anda hadap mana yang bagus. Ya, kita lihat di sini, kuat orang ini adalah angka 8. Termasuk, jadi kita punya 2 jiwa, jiwa timur dan jiwa barat. Dan di sini adalah jiwa barat. Orang ini adalah jiwa barat, kuatnya 8. Berarti tempat yang bagus, arah yang bagus adalah apa? Kita lihat di sini, selatan barat. Ini yang bagus, Sengci. Sengci ini yang, kan saya bilang tadi ada 4 arah terbaik, 4 arah terburuk. Untuk jiwa barat, arah yang terbaik adalah, kita lihat mau ininya apa? Fungsinya kemana ya? Jadi kita lihat di sini adalah selatan barat. Ini yang bagus, satu. Yang kedua adalah barat, baratnya sendiri. Ya. Yang ketiga adalah utara barat, barat laut. Ini berarti barat daya, barat laut, dan timur laut. Ya. Jadi untuk jiwa barat yang bagus adalah 4 arah ini. Jadi kalau baratnya nggak dapat, masih ada 1, 2, 3 yang terbaik. Ya. Nah, yang lain adalah jelek, tidak boleh. Ya, jadi 4 arah terbaik dan 4 arah terburuk. Ya, ini untuk jiwa barat, ya, yang bagus seperti ini. Oke, yang terbaik jiwa timur, ya, kita lihat ini. Contohnya, misalnya orang ini adalah kuatnya 3, ya, jadi menentukan angka kuat dulu 3, lalu jiwa timur. Jadi hadap timur yang paling bagus. Oke. Kedua bagus mana? Selatan timur, ya, tenggara, ya. Lalu selatan sendiri dan utara. Jadi ada 4 juga, ya. Dan inilah yang membuat akhirnya klien saya membeli rumah yang harganya 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya di Pakuan Barat, ya. Jadi gara-gara saya berdebat seperti ini, saya kasih program saya hitung dan hasil keluarnya saya bilang nggak harus karena ada arah terbaik 4 arah seperti itu. Oke, ya. Nah, beberapa hal yang tidak baik ini bisa Anda catat aja atau Anda foto aja. Rumah menghadap jalan bentuk T yang seperti tusuk sate, ya. Terus rumah menghadap cerobong asap tetangga, pintu utama rumah menghadap pohon besar. Nah, ini saya mau jelaskan rumah menghadap cerobong asap tetangga. Nah, sometimes rumah-rumah yang daerah kelenteng, ya, rumah di daerah kelenteng itu fungsinya justru nggak baik. Kenapa? Karena kelenteng itu kan kalau ada sembahyang kan bakar lilin atau dupa, ya. Nah, itu rumah-rumah daerah sekitar itu jangan lebih rendah ataupun lebih
kalaupun lebih tinggi, itu jangan ada ruangan atau kamar yang menghadap ke kelenteng. Ya, justru harus blocking. Kenapa? Supaya asapnya tidak masuk. Ya, nah kebanyakan rumah-rumah yang dekat rumah ibadah itu fungsinya kurang baik. Kenapa? Karena rumah ibadah itu energinya yin. Ya, yin itu apa? Tempat kita berdoa. Ya, energi baik, energi damai. Nah, orang-orang yang tinggal di sekitarnya, kita sebagai manusia aktif, energi kita ini yang energi kita yang ini adalah energi kita yang apa? Yang banyak dosa ya, banyak dosa. Jadi kita ini selalu gelisah biasanya, ya selalu gelisah. Anda bayangkan kalau kita ke tempat ibadah pasti kita ada masalah baru kita masuk ke tempat ibadah kita. Nah kalau di luar negeri biasanya tempat ibadah tuh rada jauh dari tempat tinggal ya, tapi kalau di Indonesia tuh dempet-dempet ya karena faktor lingkungan yang tinggi ya, penduduknya yang banyak ya. Nah, tapi gimana cara menghalaunya supaya banyak oh saya nggak mau dekat rumah ibadah ya itu karena apa? Karena energi itu bertabrakan ya, sedangkan rumah ibadah itu energinya yin, damai, kita tinggal energi banyak dosa, banyak salah ya seperti itu. Oke, jadi di sini pintu utama rumah menghadap pohon besar. Ya iyalah, nggak bagus ya. Tapi bisa dikias ya, misalnya gini. Pintu rumah Anda di seberang jalan itu ada pohon besar. Tapi kalau Anda keluar masuk ke dalam rumah itu nggak masalah sebenarnya, ya nggak masalah. Tapi yang bikin masalah, kok setiap buka pintu lihat pohon besar ini ya, nggak nyaman gitu. Gimana supaya caranya nyaman? Ya ingat, jadi dipakai kamera, diikat pohonnya. Kenapa sih orang Bali banyak ikat-ikat pohon, banyak pohonnya disarungin? Itu bukan gaya-gayaan ya, tapi itu ada artinya. Disarungkan, ya. Nah, kalau fungsi itu disarungkan atau diikat kain merah. Karena apa? Merah itu adalah energi baik, energi happiness. Jadi diikat kain merah atau kalau boleh ya dicat merah, tapi jangan satu pohon, dikit aja kira-kira setengah meter ya atau 50 cm udah cukup ya, 50 cm di tengah-tengah yang Anda melihat gitu ya. Jadi ini untuk menghalau energi buruk yang ke dalam rumah seperti itu. Dipitain boleh, dipitain ya terserah. Jadi itu banyak teman-teman atau teman saya yang pakai tiang listrik atau apa, ya udah dipitain merah aja atau dicat merah sedikit aja, 50 cm aja. Ya, karena Anda tidak bisa membongkar tiang listrik atau pohon yang ada di seberang rumah Anda. Ya, kalau mengganggu silakan pakai itu. Atau apalagi cermin, ya, cermin di rumah Anda itu juga bisa. Ya. Rumah tidak boleh dibangun di celah antara gedung tinggi, jalan bentuk huruf terbaik depan rumah menghadap rumah sakit, rumah yang berada di gedung buntu, rumah depan kuburan. Ya ini yang tidak baik sama sekali ya. Depan kuburan juga ya. Oh, banyak hantunya juga ya nanti mampir ke rumah kita ya. Ya ini bisa Anda lihat rumah di sebelah tikun jalan, ini cuma artikel aja ya. Bisa ada foto dari sini materi saya. Dari penempatan kolam di tengah rumah tadi udah saya bahas, lubang di tengah rumah, pagar dibangun terlalu dekat dengan rumah, pagar lebih tinggi dari rumah ya. Jadi pagar pintunya lebih tinggi, jadi kayak terpenjara ya, kayak terpenjara. Itu juga tidak baik ya. Jadi membangun rumah, membuat pagar rumah juga hati-hati. Jangan sampai menutup keseluruhan. Seolah kita di dalam penjara. Dan pasti penghuninya tidak akan betah di dalam rumah itu. Nggak nyaman sekali karena seperti terpenjara. Jadi kalau ada di rumah Anda merasa, wah kok saya nggak betah ya di rumah saya sendiri. Saya lebih suka di luar. Kemarin lagi COVID suruh WFH, kasih stres. Karena ternyata rumahnya ada yang salah penempatannya, ya mungkin penempatan meja makan, penempatan cermin, ya penempatan TV, ya. Jadi TV itu tidak boleh menghadap tempat tidur, itu juga mengeluarkan energi elektron yang tinggi. Anda yang berdarah tinggi akan tidak nyaman tidur di situ, ya seperti itu.
Lalu hindari pemasangan gulungan kawat berdiri di atas gerbang pagar halaman. Nih biasanya orang takut dimaling ya. Takut dimaling jadi pagarnya dipasangin apa? Gulungan kawat, paku segala macam. Justru itu nggak bagus. Akan menghantam kita pemilik rumah sendiri seperti itu. Pintu utama berada dengan pintu utama tetangga itu bisa kita pakai cermin, pintu utama rumah menghadap gerbang halaman. Ya. Itu nggak bagus. Ya, ini beberapa pintu utama berhadapan dengan tiang, pintu utama menghadap sudut pojok rumah, pintu utama berhadapan dengan tiang di dalam rumah, pintu utama rumah berhadapan dengan pintu kamar tidur. Jadi pintu dengan pintu itu tidak boleh bertemu, ya. Kamar pintu tidur berhadapan dengan pintu WC, nggak boleh. Pintu apartemen berhadapan dengan pintu apartemen tetangga, tidak boleh. Kalau tidak boleh gimana kalau udah apartemen? Pakai cermin. Ya, pakai cermin untuk menghalau energi tetangga kita ke apartemen kita seperti itu. Oke, ini cuma artikel aja, saya tidak banyak menjelaskan tentang artikel-artikel ini ya, jadi Anda bisa ingat-ingat aja kalau merah, jingga, kuning, hijau ya, warna-warna yang memberikan energi aja cuma artikel aja. Anda juga bisa searching lewat internet, YouTube, yang bisa kalau mengenai video-video lebih jauh lagi, Anda sekarang sudah banyak tentang fungsi-fungsi di YouTube ya, Anda bisa belajar sendiri juga dari Lilianto, Joya, Vincentco tuh banyak sekali di YouTube sekarang ya. Oke, ya ini hanya artikel aja, saya cepatkan saja. Oke, itu yang bisa saya sharing. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak Andi, teman-teman yang berhubungan dengan properti. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Halo, selamat siang. Saya Handri. Bu, saya mau bertanya. Kadang kan kita dititipin barang ya sama pemilik ya. Misalnya rumah ditusuk sate atau rumah hook yang feng shui-nya mungkin kurang bagus. Nah, tapi kan kita kan nggak mungkin ya minta pemilik merubah hanya untuk menjual supaya cepat laku atau gimana. Nah, itu kalau seperti itu solusinya apa ya? Supaya kita itu bisa bantu supaya rumah ini cepat laku gitu. Nah, fungsi nggak bagus itu karena apa? Ya, kadang misalnya kita dititipin rumah tusuk sate misalnya, atau bagian belakangnya kecil. Nah, itu kan secara ini kan orang pasti kan kebanyakan kan nggak mau ya. Nggak mau, ya. Nah, itu kan kita mungkin ada sesuatu yang kita bisa omongkan ke pembeli yang untuk supaya membantu. Maksudnya supaya bisa untuk dikias. Oke, sebentar saya cari kertas dan pulpen sebentar ya. Ya, makasih. Oke, saya akan ngasih tahu siasat bangunan yang mengecil di belakang ya. Saya akan gambar seperti ini. Nah, saya akan gambarkan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Halo, Pak Handri, teman-teman lain kelihatan gambar saya? Kelihatan. Ya, ini seolah bangunan yang jelas di belakang ya. Ya, ini bangunan yang mengecil di belakang. Dan ini pintu depan. Ya. Jadi orang masuk pintu belakang tanahnya kecil nggak mau ya. Gimana caranya? Nah ini saya pernah memberikan solusi seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang bahwa bangunan kita layaknya adalah pot persegi panjang. Susahnya training Zoom seperti ini ya, banyak mainannya. Jadi tanah yang bagus adalah seperti ini, persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Oke, saya akan gambarkan. Bisa terlihat ini kayak seperti badan kura-kura, ada 9 kotak ya. Ada 9 kotak. Nah, bangunan kita, layout bangunan kita ini harus yang bagus harus mengandung 9 kotak ini. Ya, 9 kotak seperti badan kura-kura. Ya. Dan ini adalah ini adalah peta untuk layout rumah yang bagus. Dan ini kalau
Kalau ini tidak bisa dibentuk, berarti ada sudut yang hilang. Ya, ada sudut yang hilang. Jadi 4 persegi panjang ini harus ada setiap layout bangunan kita. Nah, kalau kita lihat lagi yang mengecil, berarti sudutnya tidak sama ya? Benar nggak, Andri? Kalau kita bikin 9, sudutnya nggak sama ya, karena yang ini pasti lebih kecil, ya nggak? Nah, kita harus membuat sudut baru. Caranya gimana? Seperti ini. Bisa kelihatan garis putus-putusnya? Bisa kelihatan ya? Oke, jadi yang saya coret ini adalah daerah yang jelek. Jadi tanah ini akan bagus ketika kita membuat bangunannya di area ini. Ini yang kita buat. Nah, yang saya silang ini. Jadi kita membuat sudut yang baru adalah seperti ini. Yang ini gimana? Ini akan kita buang. Misalnya apa? Untuk gudang, untuk taruh barang-barang yang tidak berharga, bukan sebagai kegiatan kita. Nah, kalau rumah udah jadi, gimana? Ya, nah ini biasanya pakai tirai. Mau nggak mau, orangnya pakai tirai. Jadi dari ujung ke ujung, dia pasang bukan gypsum, apa namanya, GRC ya, dia pasang GRC, dia tembok GRC di ujung ke ujung. Ya, dia membentuk seperti kamar saya. Ya, kamar saya bentuknya tanahnya miring, ya. Jadi saya membentuk sudut baru. Saya pasang GRC, ya seperti ini. Saya pasang GRC. Tapi karena sudut buahnya nggak terlalu banyak, paling cuma berapa senti ya. Jadi saya nggak pasang lampu ya. Saya tutup aja, ya. Saya tutup aja seperti itu. Jadi solusinya seperti ini, ya. Kalau dia mau beli ya harus membuat sudut baru. Biasanya rumah-rumah yang mengecil ke belakang harganya lebih murah. Tapi kalau dia ngotot, ya sudah, kita Andri tidak bisa memaksa juga gitu loh. Karena kan pengetahuannya kita kasih tahu bisa membuat sudut baru seperti ini. Apa yang dipasang GRC lagi, atau dipasang tirai, atau dipasang kayak seperti hordeng yang dari atas ke bawah. Seperti itu. Ya, kemarin ada marketing dari Bandung, tanahnya trapesium, ya tanahnya trapesium. Setelah saya kasih solusi, akhirnya terjual, ya akhirnya terjual, yaitu dengan membentuk sudut yang baru. Kira-kira sampai sini mengerti nggak? Mengerti. Ya, cuman kadang-kadang orang tidak mau rugi, kenapa? Udah beli tanah segitu lebar, kok harus dibuang tanahnya, seperti itu ya. Jadi kayak segitiga ya, saya kasih contoh segitiga ya, saya kasih contoh rumah segitiga. Saya gambarkan rumah segitiga, tanah segitiga. Ya, ini bentuk tanah segitiga ya, bentuk tanah segitiga ini bisa dibangun rumah. Yaitu membentuk sudut persegi panjang di sini. Tanah ininya buat apa? Buang dong. Bisa buat taman, bisa mungkin ruang jacuzzi, bisa untuk gudang, bisa kamar pembantu. Yang penting living room kita berada di situ. Kegiatan kita begini. Nah, tanah yang ujung-ujung ini kita bisa buat garasi, carport, ya. Whatever lah, pembantu apa seperti itu. Ya ini tanah segitiga pun bisa dibeli, ya, dan bisa kita bentuk sudut lagi. Jadi intinya membentuk sudut baru, yang bisa dibikin 9 kotak. Itu pakemnya seperti itu. Ya, jadi kalau ada tanah trapesium, saya gambarkan lagi tanah trapesium lagi.
Tanah yang bentuknya tidak beraturan. Oke, seperti ini ya. Bentuknya tidak beraturan. Ini kita akan mencari sudut yang baru. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini saya asal-asalan aja. Yang penting membentuk sudut persegi panjang. Ya. Nah, tadi tanah 4 persegi panjang melebar. Tanah 4 persegi panjang melebar. Ini melebar. Dibilangnya nggak bagus. Gimana supaya bagus? Dibelah 2. Jadi bangunan rumahnya mungkin berada di sini. Di sini untuk apa? Bisa untuk kamar pembantu, untuk dapur, untuk supir, garasi, carport seperti itu. Dan nggak boleh ada 2 atap ya. Jadi atapnya hanya 1. Atapnya berada di tanah ini. Atapnya berada di sini. Atapnya bukan di sini. Bukan di tanah seperti ini. Dan atapnya nggak boleh 2. Kalau bangunan atapnya 2, itu bisa terjadi perceraian. Dan pintu utama juga nggak boleh 2. Jadi pintu itu harus ada yang besar dan ada yang kecil. Pintu utama nggak boleh 2. Pintu utama harusnya 1. Kalau pintu utama 2, itu ada 2 kepala keluarga. Ada bisa menimbulkan perceraian, keributan, dominasi keluarga juga seperti itu. Jadi rumah terus tusuk sate tadi ya, Pak Andri ada bilang tusuk sate gimana ya? Nah, tusuk sate itu pintu utamanya kalau bisa ini mau nggak mau harus dirubah ya, dimiringkan ya. Selain dimiringkan bisa juga pintunya dirubah dimiringkan atau pintunya itu dibikin kalau tusuk sate itu di tengahnya ada taman, kolam. Kenapa kolam? Karena pas energinya masuk, itu energinya akan masuk ke kolam, pecah ke kolam. Ya, jadi kalau tusuk sate itu usahakan pintu utamanya jangan menghadap ke jalan, miring, dimiringkan. Itu mau nggak mau rubah pintu aja lah. Pintu utama dirubah lumayan murah, nggak terlalu mahal. Seperti itu. Nah, miringnya kemana itu harus dihitung. Ya, miringnya kemana itu harus dihitung sesuai dengan fungsinya dia, cocoknya ke arah mana. Ya, seperti itu Pak Handri. Terjawab Pak Handri atau makin pusing? Terima kasih. Atau makin pusing Pak? Ya, enggak akan bisa kasih solusi ke klien. Terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Ya.